back to Tiara's Diary. So, di video kali ini aku mau buat video tentang bagaimana proses perkuliahan di PKN STAN. Pasti kalian penasaran banget kan? Dan mungkin juga kalian itu juga sering bertanya-tanya, gimana sih proses kuliah di STAN? Apa aja sih yang dipelajari? Seru nggak sih? Dan banyak-banyak pertanyaan lainnya. Dan aku akan bahas panjang lebar di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini biar aku makin semangat buat video-video yang lebih menarik. So without any further ado, please keep on watching. Oke guys, jadi setelah yang namanya dinamika dan capacity building, kita itu langsung kuliah. Jadi kita itu udah dikasih sama STAN kayak kalender akademik itu berisikan kayak kegiatan dan jadwal kita dalam 1 tahun di semua jurusan. Jadi kalender akademik itu ya kayak agenda yang harus dipenuhi selama 1 tahun itu. Dan itu udah lengkap banget loh guys, dan detail. Jadi kurang lebih kalender akademik itu kayak jadwal kita yang harus dilakuin dalam 1 tahun di tingkat itu gitu. Oke guys, jadi aku udah buat 5 poin dasar yang akan aku kembangkan nanti. Aku buat kayak gitu biar kayak lebih terstruktur aja kita bahas videonya. Pertama itu ada namanya kuliah semester gasal tahap 1. Kenapa ada tahap 1? Karena emang semester gasal atau semester ganjil itu kita itu ada kayak 2 bagian itu, yaitu sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi ada 2 tahap semester ganjil. Biasanya kuliah semester ganjil itu kalau kita mau menuju UTS itu 7 minggu, dan juga kalau dari UTS itu kan kita kuliah laginya itu juga 7 minggu. Jadi kalau 1 semester itu ada 14 minggu kuliah, dan kita setelah 14 minggu kuliah itu kita pengumuman kelulusan. Kegiatan perkuliahan itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Khusus hari Sabtu itu kuliahnya mulai dari jam 7.30 dan hanya sampai jam 5. Yang aku barusan bilang tadi itu bukan maksudnya kita kuliah full 1 harian. Itu sih tergantung dari jadwal kuliah kelas kita masing-masing. Kalau misalkan kita hari Senin cuma ada 1 matkul, ya kita cuma kuliah 1 matkul. Tapi di hari Senin itu batas waktu kuliahnya itu sampai jam 9.30. Kalau waktu aku tingkat 1 kan itu ada semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil itu kan dibilang semester 1. Ulangin ya. Waktu aku tingkat 1 dulu itu kan ada semester 1 sama semester 2, dan aku barusan lulus semester 3. Di semester 1 itu ada 8 matkul, yang mana 4 matkul itu berisi 3 SKS, 4 matkulnya lagi 2 SKS. Dan di semester 2 itu ada 8 matkul juga, yang mana itu 5 matkul 3 SKS dan 3 matkul itu 2 SKS. Dan kemarin tingkat 2 yang mana semester 3 itu ada 6 matkul, tapi 6-6-nya itu 3 SKS. Jadi guys, 1 SKS itu sama dengan 50 menit. Jadi waktu aku tingkat 1 yang semester 1 itu 1 minggu aku belajar 18 SKS. Yang semester 2 itu ada 21 SKS, dan semester 3 kemarin itu ada 18 SKS. Kaliannya kalau misalkan SKS-nya itu 3 itu biasanya matkulnya itu yang lebih susah. Sedangkan kalau 2 SKS itu biasanya matkul yang 2 SKS itu lebih mudah daripada yang 3 SKS. Ya, kita itu 1 minggu itu nggak selalu full kuliah gitu. Ada, kalau aku juga sering dalam 1 minggu itu ada 1 hari kayak libur gitu. Itu bisa jadi karena jadwal kuliahnya nggak ada, atau karena dosen kita itu berhalangan untuk hadir. Juga kuliah di STAN itu tiap ganti matkul itu kita ganti ruangan, dan biasanya kuliahnya itu di gedung I, di gedung J, di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F. Kalau aku jarang banget di gedung F.
dan akuntansi itu kebanyakan di gedung C atau di gedung D. Kalau pajak itu di gedung I atau gedung J. Di tiap matkul yang ada di kelas itu ada PJ masing-masing guys, yang tugasnya itu kayak menghubungin dosen, kayak ganti jadwal, atau kayak berhubungan tentang pelajaran yang dia pegang gitu. Untuk penilaian IP kita itu diambil dari nilai UTS, nilai UAS, dan nilai aktivitas. Setelah kita kuliah 7 minggu, itu ada yang namanya UTS. Dan juga kalau UTS itu kan kita ada kuliah lagi, itu juga 7 minggu. Setelahnya itu kita UAS. Untuk poin yang kedua, aku buat yang namanya UTS Gasal atau UTS Ganjil. Ya pastikan setelah kita belajar itu kita ya harus ujian. Materi yang diajarin untuk UTS-nya ini tuh yaitu materi yang kita pelajarin selama 7 minggu sebelumnya. Jadwal untuk ujiannya itu tiap jurusan itu beda-beda. Ada yang jam 7.30, ada yang jam 8, ada yang jam 11, dan ada yang jam 2. Dan durasinya itu tergantung dari dia itu matkulnya yang 3 SKS atau 2 SKS. Dan yang matkulnya 3 SKS itu biasanya waktunya itu 2 jam setengah. Satu hari itu ujiannya cuman 1 matkul. Dan juga aku mau cerita sedikit. Dulu kan aku semester 3 cuman ada 6 matkul, sehingga itu selesai ujian kan hari Senin. Jadi akuntansi kemarin itu gimana bilangnya, liburnya itu jadi kayak lebih panjang gitu karena selesainya hari Senin. Dan juga kalau ujian itu hari Sabtu itu kita nggak ujian. Jadi akuntansi itu kemarin hari Senin ujian, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin. Hari Senin kita udah selesai ujian. Setelah itu kita libur yang lebih lama daripada jurusan yang lain. Itu khusus akuntansi yang tingkat 2. Poin ketiga itu ada yang namanya kuliah semester ganjil tahap kedua. Yang aku ceritain di awal tadi kan ada yang ke tahap 1, ada tahap kedua. Ini itu kurang lebih sama aja kayak yang tahap 1 tadi, tapi ini tuh karena kita habis ujian, jadi kita itu harus tanya ke PJ-PJ-nya tentang gimana hasil ujian kita. Bedanya sih itu aja, dan materi yang kita pelajarin juga beda. Tapi kalau matkul, dosen, jadwal kuliahnya itu sama aja kayak waktu sebelum kita tes. Ini itu juga sama-sama 7 minggu menuju UAS. Yang keempat namanya adalah UAS ganjil. Jadi ini tuh yang paling deg-degan guys. Ini tuh kurang lebih sama aja kayak UTS kemarin, dan ini kayak udah mau menuju ke penentuan IP kita. Yang kelima atau yang terakhir itu ada yang namanya libur semester. Jadi setelah kita ujian tadi itu kita libur semester. Tapi liburnya itu deg-degan loh guys, karena kan kita kayak nungguin gimana hasil ujian kita, apakah kita lulus atau enggak. Dan perasaan deg-degan itulah yang aku hadapi kemarin waktu liburan, dan alhamdulillah hasilnya aku masih lulus. Dan selama liburan ini si PJ-PJ-nya ini itu udah ngehubungin dosen-dosen biar kita tahu nilai kita gimana. Kayak misalkan kayak kita memperkirakan apakah kita masih lulus atau enggak. Juga sebelum pengumuman kelulusan itu juga ada yang namanya transparansi nilai, yang mana itu dari web gitu, dikirim dari stan. Dan dari situ kita udah kayak bisa tahu apakah kita lulus atau enggak. Soalnya kalau misalkan kita hitung IP kita masih di bawah 2,75, itu kemungkinan besar kita tidak lulus. Dan kalau misalkan IP kita di atas 2,75, itu sudah pasti kita lulus. Transparansi ini kayak belum official DO gitu. Nanti kira-kira kayak seminggu kemudian itu ada yang namanya pengumuman kelulusan, dan disinilah baru kayak official seseorang itu dinyatakan DO. Pasti sedih banget ya kan guys. Nanti di dalam pengumumannya itu dikasih tahu ada yang namanya yang lulus, ada yang tidak lulus. Mungkin
Itu guys, aku udah jabarin dari kita pertama kali kuliah sampai pengumuman kelulusan. Gimana menurut kalian tentang sistem pembelajaran di PKN STAN? Kalau menurut aku kuliah di STAN itu deg-degan banget loh guys, apalagi waktu pembagian kelulusan itu pasti deg-degan banget. Guys, udah aku jelasin tentang bagaimana proses kegiatan perkuliahan di PKN STAN. Semoga kalian lebih tertarik lagi untuk kuliah di PKN STAN karena kuliahnya itu cuman sebentar banget. Dan semoga menambah info buat kalian-kalian semua calon STANers tahun 2020. Mengakhiri video kita hari ini, jangan lupa di subscribe channel aku biar makin semangat buat video-video yang lebih menarik. Dan jangan lupa di like juga, di like, di komen, dan juga di share video ini biar orang-orang tahu kalau misalkan ada info-info terbaru tentang PKN STAN. Jadi begitu, terima kasih guys.